Halo semuanya, apa kabar? Kali ini 1001 Movie akan membahas sebuah film yang berjudul The Tomorrow War. Film The Tomorrow War menceritakan tentang sekelompok pasukan dari masa depan datang ke tahun 2022 untuk merekrut orang-orang yang memiliki kategori siap bertempur melawan alien. Apakah manusia sanggup melawan makhluk luar angkasa tersebut? Ikuti alur cerita film ini hingga selesai. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Cerita dimulai pada tahun 2022. Daniel Forrester lagi berkumpul dengan istrinya yang bernama Amy dan anaknya yang bernama Muri sedang menonton pertandingan sepak bola. Saat berlangsungnya acara tersebut, tiba-tiba muncul cahaya dan keluarlah para pasukan bersenjata lengkap yang membuat semua penonton ketakutan dan kebingungan. Salah seorang pasukan menceritakan mereka datang dari masa depan 30 tahun dari sekarang. Di masa depan tersebut, manusia diserang oleh para alien yang membuat manusia akan punah dari muka bumi. Untuk mencegah kepunahan umat manusia, pasukan tersebut meminta bantuan kepada manusia di tahun 2022 ini diberangkatkan ke masa depan untuk bertempur melawan alien. Daniel saat ini berprofesi sebagai guru biologi yang dulunya dia adalah mantan pensiunan tentara. Seorang siswa yang bernama Martin mengangkat tangannya yang ingin membahas Gunung Purba dengan gurunya. Martin diketahui adalah seseorang yang selalu menyukai bahasan tentang gunung. Daniel tiba-tiba mendapatkan pesan kalau dirinya terpilih mengikuti wajib militer. Daniel pun langsung pergi menuju pangkalan militer untuk melakukan tes. Di dalam pangkalan militer, Daniel menjalani serangkaian tes. Setelah di-scan, seorang petugas tidak sengaja memberitahukan bahwa Daniel akan meninggal 7 tahun lagi. Namun mereka menolak memberitahu penyebabnya. Ternyata Daniel memenuhi syarat untuk dikirim ke masa depan. Mereka lalu memasangkan sebuah alat di lengan Daniel. Alat itu akan membantu proses teleportasi ke masa depan dan kembali ke tahun 2022. Selain itu, alat itu juga ditanamkan alat pelacak agar orang-orang tersebut tidak bisa kabur dari tugas ini. Daniel kemudian diberikan kesempatan 1 hari untuk mengucapkan salam perpisahan pada keluarganya. Daniel langsung menemui istrinya yang sedang bekerja sebagai psikolog untuk membantu orang-orang yang selamat dari masa depan. Kebanyakan dari mereka mengalami depresi yang sangat berat. Daniel memberitahu kalau dia terpilih menjadi wajib militer selama seminggu. Amy tidak ingin Daniel pergi karena hal tersebut sangat berbahaya dan hanya sedikit orang yang berhasil pulang. Orang-orang itu pun kebanyakan menjadi gila. Amy meminta Daniel untuk meminta bantuan kepada seseorang yang bisa melepaskan gelang besi di tangannya. Daniel langsung berkendara menuju sebuah bengkel pesawat swasta. Daniel kemudian masuk dan bertemu dengan seorang pria. Orang itu adalah James, ayah Daniel sendiri yang saat ini menjadi tukang servis pesawat terbang. Daniel diketahui memiliki masalah dengan ayahnya yang membuat mereka tidak pernah bertemu selama 20 tahun. Daniel membatalkan bantuan ayahnya untuk melepaskan gelang besi tersebut karena Daniel sangat membenci ayahnya yang pernah meninggalkan mereka sewaktu kecil. Daniel kemudian pulang ke rumah dan memberitahu istrinya kalau dia tetap akan pergi ke masa depan. Sebelum berangkat, dia menemui putrinya Muri yang sedang bermain di halaman. Muri sangat bersedih mengetahui ayahnya akan pergi menuju medan perang dan Daniel berjanji kepada putrinya dia akan pulang dengan selamat. Adegan kemudian berpindah di mana para wajib militer sudah berkumpul di pangkalan militer. Seorang petugas menginformasikan kepada mereka genap seminggu mereka akan berada di sana dan gelang yang mereka pakai otomatis akan membawa mereka kembali ke masa kini. Petugas juga memberitahu bahwa titik lemah alien itu berada di bagian leher dan perut. Di sana, Daniel berkenalan dengan Charlie dan Dorian. Dorian ternyata sudah pernah ke masa depan selama 2 kali dan membawa cakar alien yang dipasang dia sebagai kalung di leher.
Malam harinya, saat Daniel dan Charlie sedang mengobrol, sirine tiba-tiba berbunyi yang mengisyaratkan para wajib militer berkumpul dan akan segera dikirimkan ke masa depan. Dengan perhitungan mundur, mereka ternyata salah dikirimkan ke titik tujuan yang membuat banyak orang terjatuh dan terluka karena jatuh dari ketinggian. Untunglah Daniel terjatuh di sebuah kolam renang dan kemudian menolong Charlie yang sedang tenggelam. Dari alat komunikasi, komandan memerintahkan Daniel dan yang lainnya menuju ke laboratorium di dekat gedung mereka untuk menyelamatkan para peneliti. Mereka yang bersenjata lengkap dan melihat situasi yang cukup kacau di jalanan. Setelah mereka masuk ke dalam laboratorium, Dorian kembali memotong kuku alien untuk sebagai barang koleksian. Di dalam gedung, Daniel menginformasikan kepada komandan bahwa para peneliti tidak ada yang selamat. Kemudian mereka kembali ditugaskan mengambil hard driver dan beberapa sampel vaksin. Pesawat tempur sudah diarahkan ke sana untuk mengebom dan mereka harus segera keluar dari sana dalam kurun waktu 6 menit. Saat menelusuri tangga, tiba-tiba landak putih menembakkan durinya dan mengenai seorang teman mereka. Ternyata di bagian atas terdapat banyak landak putih dan sepertinya mereka kebal akan peluru. Dan landak putih datang menyerang satu persatu dari pasukan tersebut. Daniel dalam posisi terjepit dibantu Dorian untuk menghabisi landak putih tersebut. Dan Dorian kembali mengingatkan bahwa titik lemah landak putih itu ada di leher dan perutnya. Mobil tentara yang datang menjemput tiba-tiba ditabrak oleh para landak putih. Di saat yang sama, pesawat tempur datang dan menjatuhkan bom dan meledakkan seluruh kota. Beberapa saat kemudian, Daniel terbangun dan menyapa Charlie yang selamat dari ledakan itu. Mereka berdua menemui Dorian, di mana diketahui Dorian akan meninggal dalam 6 bulan berikutnya karena kanker. Kemudian, Daniel dipanggil oleh komandan militer. Setelah mengobrol, ternyata komandan itu adalah Muri, anaknya Daniel di masa depan yang sudah dewasa. Daniel sangat bangga pada Muri. Selain menjadi komandan, Muri juga menjadi seorang ilmuwan bioteknologi. Muri mengatakan kita harus segera memusnahkan landak putih atau manusia akan punah pekan depan. Setelah itu mereka pergi dengan helikopter dengan tujuan menangkap landak putih betina untuk diteliti. Di dalam pesawat, Muri bercerita dalam kurun waktu 3 tahun, populasi landak putih meningkat pesat. Mereka akhirnya sampai di sarang monster landak putih. Di dalam mereka berusaha mengikat landak putih, namun landak putih terlalu kuat untuk diikat yang membuat banyak pasukan terluka. Muri kemudian turun ke dalam terowongan dan menyuruh Daniel untuk tunggu di helikopter. Di atas helikopter, Daniel melihat banyaknya monster landak putih yang menuju ke arah dia dan mendapatkan informasi Muri sedang diserang oleh landak putih. Mengetahui hal itu, Daniel langsung bergegas turun ke bawah menolong Muri dan mereka berhasil mengurung landak putih betina tersebut yang kemudian kerangkeng tersebut ditarik menggunakan helikopter. Sesampai mereka di atas, ternyata landak putih sudah mengepung dan alhasil mereka berhasil masuk ke sebuah mobil dan melarikan diri dari kejaran monster landak putih. Sesampai di tempat yang aman, Muri kemudian bercerita bahwa ayah dan ibunya bercerai di usianya yang ke-14 tahun. Pada usia 16 tahun, pihak rumah sakit menelepon bahwa Daniel mengalami kecelakaan mobil. Muri saat itu berada di ruangan ICU melihat kepergian ayahnya. Ibunya mencoba membuat Muri melupakan ayahnya, namun Muri tidak sanggup. Dengan helikopter, mereka membawa landak betina tersebut ke tengah lautan di mana tempat tower Jamling berada. Sesampai di sana, Muri langsung meneliti racun yang bisa digunakan untuk membunuh monster tersebut. Ratusan kali gagal, namun usaha Muri akhirnya berhasil. Tiba-tiba monster betina terbangun dan berteriak yang membuat ribuan monster landak putih datang menyerang ke markas. Daniel dan Muri yang mengetahui hal tersebut membawa racun dan bergegas menuju ke helikopter untuk menyelamatkan diri.
Para landak putih berhasil masuk ke ruangan laboratorium dan menyelamatkan landak putih betina. Daniel dan Muri bertarung melawan mereka yang mengepung dari segala arah. Sayangnya, Muri terkena tembakan di perutnya dan helikopter yang tersisa hancur dibuat oleh para monster tersebut. Muri yang tidak bisa bergerak lagi memberikan racun kepada Daniel dan mengucapkan terima kasih. Dia bahagia sekali bisa berjumpa dengan ayahnya lagi. Tiba-tiba landak putih betina muncul dan menarik Muri ke bawah. Daniel langsung melompat menolong Muri, namun waktu telah habis yang membawa Daniel dan lainnya kembali ke masa lalu. Setelah sadar, Daniel menanyakan keberadaan racun dan itu harus diproduksi massal dan kita kembali ke masa depan untuk membunuh monster tersebut. Namun, petugas memberitahu bahwa Jamling telah dirusak oleh para landak putih, sehingga membuat mereka tidak bisa kembali ke masa depan lagi. Sesampai di rumah, Daniel disambut oleh istrinya dan memeluk putrinya, di mana Daniel tidak ingin kehilangan putrinya. Kemudian, Daniel bercerita kepada istrinya bahwa dia bertemu dengan Muri dewasa di sana. Muri yang sudah dewasa menjadi komandan dan seorang peneliti. Daniel kemudian menemui Dorian di dalam bar dan meminjam kalungnya untuk diteliti oleh Martin, seorang murid yang pakar tentang gunung. Alhasil, mereka pun sadar para alien itu sudah ada di bumi dan bersembunyi di bawah gunung es. Daniel lalu menemui Menteri Pertahanan untuk membawanya ke Rusia meneliti. Namun hal ini tidak disetujui oleh Menteri Pertahanan karena negara sedang mengalami krisis. Kemudian Daniel memiliki ide untuk pergi menemui ayahnya James untuk terbang diam-diam menuju Rusia. Mereka pun langsung terbang menuju Rusia dengan membawa beberapa koper racun. Rombongan itu menelusuri Glester dan mencari sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba elektronik dan kompas tidak berfungsi, yang menandakan adanya medan magnet yang kuat di bawah sana. Setelah diledakkan, mereka bergegas masuk ke dalam dan menemukan pesawat alien. Mereka lalu menemukan ruangan di mana terdapat beberapa landak putih yang sedang tertidur. Daniel dan yang lainnya menyuntikkan racun dan alhasil racun itu berhasil membunuh mereka. Namun monster landak putih yang lain bangkit dan keluar dari sarangnya. Dorian menyuruh Daniel pergi keluar mengejar landak putih yang melarikan diri, sedangkan di luar Charlie dan James menembaki beberapa landak putih yang ingin kabur. Di dalam pesawat mereka menemukan sarang landak putih yang lebih banyak lagi dan mulai menetas. Dorian menggunakan bom bunuh diri dan meledakkan pesawat tersebut. Daniel yang berhasil selamat menemui Charlie dan ayahnya. Ayahnya mengatakan satu ekor landak putih betina berhasil melarikan diri. Dengan motor, mereka menelusuri jejak kaki landak putih betina. Mereka berhasil menembak landak putih tersebut. James berhasil melukai mata landak putih yang kemudian Daniel memasukkan racun tersebut ke mulut landak putih yang membuatnya hancur belebur. Mereka bertiga akhirnya selamat dan berhasil menghancurkan sarang landak putih. Keesokan harinya, Daniel kemudian membawa ayahnya bertemu dengan cucunya yang sudah lama tidak bertemu dan memastikan akan melindungi keluarga ini selamanya. Dan cerita pun selesai. Semoga teman-teman mengerti alur cerita film ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. See you!